Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1513. Berbeda dengan Suyi, sebagian besar petani di Huaxiantai tidak tahu aturan yang harus dipatuhi oleh utusan alam abadi ketika mereka mendengar suara agung itu. Banyak kultivator yang langsung meluncur ke langit. Buktikan Taoisme dan jadilah abadi, sekarang juga. Beberapa orang berteriak, dan cahaya peri mengalir ke seluruh tubuh, berubah menjadi pelangi, dan memaksa ke gerbang dunia peri di tempat yang sangat jauh. Jika seekor ikan melompati gerbang naga, ia bisa berubah menjadi naga. Generasi saya kultivator percaya bahwa jika saya bisa selamat dari bencana menjadi peri, saya akan menjadi peri bebas di langit. Pergi. Satu demi satu, pelangi menembus langit. Semua penggarap yang konstruksi ke gerbang dunia peri memiliki perasaan yang sama, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melalui lapisan penghalang ruang, melintasi dinding batas kristal di mana-mana, dan melayang lapis demi lapis. Dan semakin tinggi Anda naik, hukum ruang dan waktu di sekitar mereka semakin berubah, seperti aliran deras, yang terus-menerus menjelajahi tubuh mereka, menyebabkan tubuh dan jiwa mereka mengalami transformasi yang indah berulang kali. Tubuh, jiwa, darah ki udara, otot dan tulang, jeroan, dan bahkan seluruh rambut tubuh mengalami transformasi yang cepat. Ini, berbulu, sebuah transformasi dari esensi kehidupan. Selama Anda berhasil, Anda dapat melangkah ke negeri dongeng dan menjadi salah satu dewa. Namun, transformasi ini sangat menghabiskan energi. Selain itu, selama kenaikan, ada banyak bencana dan bahaya yang menakutkan, menghalangi jalan ke depan seperti serangkaian bencana. Jika Anda tidak dapat mendukungnya, Anda akan benar-benar mati, dan tubuh serta jiwa Anda akan hancur. Bencana keabadian berasal dari sini. Banyak kultivator sudah mulai beraksi, tapi Suyi duduk tak bergerak di kursi rotan. Ren Changqing hanya bisa berkata, "Teman Su, tunggu apa lagi?" Suyi melirik ke pihak lain dan berkata, "Aku belum menginjakan kaki di Juxia Realm." Semuanya, segera, ekspresi orang menjadi sangat rumit. Seorang pria yang belum menginjakan kaki di Juxia Realm, tetapi di masa lalu, semua orang di Juxia Realm di kamp utama mereka tidak bisa mengangkat kepala. Apa yang memalukan tentang itu? Tiba-tiba, jeritan melengking datang dari jarak yang sangat tinggi di kehampaan. Orang-orang ngeri, melihat Juxia kultivator dalam perjalanan menuju kenaikan, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi serpihan terbang yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Ini adalah kesengsaraan yang gagal, seseorang tampak ngeri. Selanjutnya, skenario serupa terjadi satu demi satu. Dalam perjalanan kenaikan Juxia, tidak semua orang bisa yakin akan segalanya. Tentu saja, ada juga orang yang menjadi abadi dan mencapai gerbang negeri dongeng. Tapi jumlahnya sangat kecil, bukan 1 dari 10. Adegan kejam membuat banyak orang yang belum diberangkatkan menjadi tenang. Beberapa kultivator bahkan memutuskan untuk melepaskan kesempatan ini untuk menjadi abadi. Tanpa dia, aku takut mati. King Xi Jianxian juga mengirim, bergoyang, melintasi langit tak berujung, dan bergegas menuju gerbang alam abadi di tempat yang sangat jauh. Suyi hanya menunggu dan melihat sejenak, dan melihat bahwa King Xi Jianxian bisa selamat dari malapetaka menjadi abadi. Benar saja, meskipun King Xi Jianxian telah melewati banyak bahaya, dia akhirnya berhasil membawanya dan menghilang di dalam gerbang dunia peri. Saat ini, hanya ada selusin orang yang tersisa di Huaxiantai. Tidak apa-apa untuk menyerah, Grand Dao sedang mencarinya, jangan terburu-buru. Suyi memandang Mu Lingjun dan yang lainnya. Di sisi Kamdong Suanyu, kecuali King Xi Jianxian, hampir semua karakter lain yang memilih untuk naik untuk mengajarkan Tao dikalahkan. Saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa, seperti Mu Lingjun dan Huang Jianmo. Mu Lingjun dan yang lainnya semua tampak malu. Awalnya, mereka memang berniat untuk bertarung. Namun, setelah menyaksikan situasi tragis orang lain, mau tidak mau mereka terpengaruh dan khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Suyi berdiri, menyingkirkan kursi rotan, dan berkata, "Aku juga harus pergi." Mu Lingjun, Huang Jianmo dan yang lainnya tertegun sejenak, dan mereka cukup bingung. Suyi tidak menggunakan kultivasi sebagai Xia Jingjing, jadi bagaimana dia bisa membuktikan Tao dan naik? Melihat melalui pikiran mereka, Suyi menjelaskan, di masa lalu, utusan alam abadi akan melakukan penilaian, bahkan jika Anda belum menginjakan kaki di alam Juxia, jika Anda dapat menonjol dalam penilaian, Anda akan juga berkesempatan diundang ke alam abadi. Tapi sekarang tampaknya, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, semua itu telah berubah. Berbicara, Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, penampilan utusan alam abadi kali ini benar-benar mengecewakannya. Bagaimana rencanamu untuk pergi ke alam abadi? Mu Lingjun hanya bisa berkata. Saat Suyi hendak mengatakan sesuatu, suara agung itu bergema lagi di dalam gerbang dunia peri.
Kultivator di dunia air mematuhi perintah dan melakukan segala upaya untuk memobilisasi token rekornya sendiri. Jika Anda cukup beruntung untuk ditemukan oleh kami, Anda dapat membuat pengecualian dan membawa Anda ke negeri dongeng. Di Huaxian Terrace, semua orang tertegun sejenak, tapi kemudian mereka semua segar kembali dan beraksi. Tiba-tiba, token rekor di tubuh semua orang bersinar terang, dan nyala api membubung ke langit. Mu Lingjun dan yang lainnya juga bertindak untuk memperjuangkan sinar harapan terakhir ini. Hanya Su Yi yang tidak bergerak. Dia akan pergi ke alam abadi, dan dia tidak perlu disaring seperti ini. Pada akhirnya, untuk patah hati semua orang, tidak ada yang dipilih oleh utusan alam abadi. Pada saat ini, Su Yi tidak berencana untuk menunggu lebih lama lagi, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Lingjun dan yang lainnya, semuanya, jika Anda memiliki nasib di masa depan, Anda akan bertemu di negeri dongeng dan mengucapkan selamat tinggal. Suara itu masih bergema, sosoknya melintas, dan dia melayang di udara, seolah melangkah ke langit, menyapu menuju gerbang dunia abadi yang jauh. Teman Su, apakah ini entry paksa? Jika tidak ada kultivasi untuk alam siaksia, dalam perjalanan ke gerbang negeri dongeng, itu pasti akan dihancurkan oleh kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan. Rekan Taois Su bukan orang yang sembrono, mari kita lihat. Semua orang tercengang, terkejut dengan langkah berani Su Yi. Kira-kira pada saat yang sama, suara terkejut juga terdengar di dalam gerbang dunia abadi. Anak ini belum melunakkan ki udara dari roh peri. Jelas bahwa dia gagal menginjakan kaki di alam Juxia, tetapi berniat untuk memaksa masuk ke gerbang peri. Tidak ada bedanya dengan mati. Gerbang abadi ada di depan, siapa yang tidak bisa tergoda. Belum lagi, dunia manusia dan dunia abadi telah dipisahkan untuk selamanya. Mungkin, anak ini bahkan tidak tahu betapa berbahayanya untuk melakukan ini. Sayangnya, itu ditakdirkan untuk menjadi ngengat api. Mereka yang secara paksa membobol sekte abadi akan mati tanpa kehidupan. Ini adalah hukum besi yang tidak dapat diatasi oleh siapapun sejak zaman kuno. Diskusi terdengar. Baru saat itulah semua orang di Huaxiantai tahu bahwa tidak hanya ada satu utusan di gerbang dunia abadi. Dan suara percakapan mereka membuat semua orang berkeringat untuk Su Yi. Paksa ke gerbang peri, akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Dalam kehampaan, kekuatan ruang waktu yang tumpang tindih seperti parit, menghalangi di depan Su Yi. Semakin tinggi Anda pergi, semakin bergejolak hukum ruang dan waktu. Selain itu, ada banyak bencana seperti tabu di sepanjang jalan, berubah menjadi badai yang mengamuk, guntur, api divine. Siapapun di alam kemuliaan dapat dimusnahkan di setiap kesempatan. Tanpa diduga, sosok Su Yi seperti ikan yang terbang melintasi badai ombak, melewati lapisan penghalang ruang dan waktu, melewati lapisan badai malapetaka, dan terus-menerus mendekati gerbang negeri dongeng. Dari awal hingga akhir, tidak pernah diblokir. Bahkan tidak terluka. Ini, di Huaxiantai, Mu Lingjun dan yang lainnya tercengang, seolah-olah mereka sedang menyaksikan keajaiban yang mustahil. Mereka semua sangat terkejut. Tidak terbayangkan bahkan jika Anda mematahkan kepala Anda, bagaimana Anda bisa melakukan perjalanan melalui langit ruang waktu yang tak berujung dan bergegas ke gerbang negeri dongeng tanpa membuktikan cara untuk naik. Tidak perlu diragukan lagi, jika orang lain berani melakukan ini, mereka pasti sudah mati. Hah, bagaimana pemuda ini melakukannya? Aneh. Napas Grand Daoki udaranya bisa bergerak bebas di antara penghalang ruang dan waktu tanpa terpengaruh. Bahkan kekuatan penghancur yang diubah oleh aturan keabadian dihindari olehnya. Ada juga suara terkejut di dalam gerbang alam abadi. Tidak diragukan lagi, utusan alam abadi itu terkejut dan merasa luar biasa. Di dunia-dunia manusia, karakter melawan langit telah muncul. Apakah ini melanggar hukum besi hidup dan mati? Semuanya, jangan terburu-buru. Saya akan mengambil alih putra ini nanti. Jenius kelas dunia seperti itu adalah yang paling dibutuhkan, Sekte King Changxian, saya. Tidak, lelaki tua itu juga menyukai teman kecil ini, dan lebih suka membayar harga dan membawanya kembali ke Sekte Kultivasi. Orang-orang belum mencapai negeri dongeng, kalian sudah mulai merebutnya. Hehe, karena dia sudah terlihat oleh kita, bahkan jika ada beberapa bahaya di jalan, biarkan aku menunggu tembakan dan mengambil inisiatif untuk menjemputnya, jadi dia tidak akan dikecewakan di jalan. Suara berisik itu datang dari gerbang negeri dongeng. Semua orang di Huaxiantai sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh. Cemburu yang tak bisa dikenali. Dengar, utusan dari alam abadi itu semua berebut untuk membawa Su Yi kembali ke sekte masing-masing, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk menjemput Su Yi. Kesenjangan antara orang-orang benar-benar terlalu besar. Saya yakin jika peristiwa hari ini dilaporkan kembali ke Dong Xuan Yu, semua orang di dunia akan iri dengan keberuntungan Tuan Su. Mu Lingjun bergumam. Semoga berhasil. Bukan, itu kekuatan. Huang Jianmo mengoreksi, jika Tuan Su tidak menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, bagaimana mungkin dia diperlakukan berbeda oleh utusan surgawi itu? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mengangguk tanpa sadar. Tidak ada yang bisa membantah, dan tidak ada yang bisa memfitnah apapun.
Karena dari awal hingga akhir, Su Yi tidak pernah memanfaatkan kesempatan, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya, biarkan para dewa itu mengambil inisiatif untuk bergegas menerima petunjuk. Namun, pada akhirnya, Su Yi tidak memanfaatkannya. Dia bergoyang sepanjang jalan, melewati banyak bahaya alam, dan sosoknya seperti pelangi yang mengejutkan, menerobos gerbang negeri dongeng dalam satu gerakan. Itu menghilang begitu saja. Berhasil. Saya tidak menginjakan kaki di Juxia Realm, tetapi mengambil jalan untuk naik ke Immortal, melanggar hukum besi, force into the Immortal Gate, tidak ada hidup atau mati, dan mencapai alam abadi. Langkah ini bisa disebut, satu-satunya di segala usia. Di Huaxiantai, semua orang terkejut. Pada hari itu, gerbang alam abadi, Huaxiantai, dan jalan penerimaan semuanya menghilang satu demi satu. Pada akhirnya, penggarap di seluruh medan perang ekstrateritorial dipindahkan dan dikirim kembali ke domain masing-masing. Dan medan perang ekstrateritorial yang muncul selama setahun, kemudian menghilang dari dunia. Pada hari itu, apa yang terjadi di medan perang ekstrateritorial mulai menyebar di 4 domain-domain Dongsuan, domain Dingin Barat, domain Beiyuan, dan domain Nanhuo. Untuk sementara, itu menimbulkan sensasi di dunia. Pada hari yang sama, Biksu Pedang Jiekong juga kembali ke kuil Jiekong dan membawa kembali berita terkait Su Yi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1514. Kuil Jiekong. Saya melihat Tuan Saudara Niu. Saat turun salju lebat di musim dingin, langit dan selimut bumi perak, dan bulu angsa mencakup satu demi satu. Biksu Kongzhao berseri-seri dan berteriak. Ekspresi King Tang, King Wan, Wei San, dan lainnya juga menunjukkan kegembiraan yang tak terselubung. Mereka semua telah belajar dari Biksu Pedang Jiekong apa yang telah dilakukan Su Yi di medan perang di luar wilayah, dan mereka dihormati satu persatu. Khususnya, kali ini, Biksu Pedang Jiekong juga menyebutkan bahwa Mu Lingjun telah menyaksikan perjalanan Su Yi ke alam abadi dengan matanya sendiri, dan bahkan para pengawal alam abadi itu berebut untuk menerima Su Yi. Semua ini membuka mata semua orang. Di lapangan, hanya Hong Yun dan Tu Gou Xing yang paling tenang. Sapi, biasa aja, bikin ribut. Anjing lokal memandang Biksu Kongzhao dengan jijik, jangan lupa, Su Yi pernah membunuh makhluk abadi di dunia. Dengan kekuatannya, jika dia tidak bisa melakukan langkah ini, itu akan disebut tidak normal. Berhenti berbicara fitnah, ini adalah acara yang bagus untuk dirayakan. Pria sejati Hong Yun memarahi Tu Gou dengan lembut. Anjing itu tiba-tiba membeku dan tidak bisa berkata-kata. Di masa depan, saya tidak tahu kapan saya dapat melihat guru lagi. King Tang berkemah. Dia merasakan kesedihan di hatinya. King Wan menundukkan kepalanya dan menggigit bibir merah segarnya dengan ringan. Meskipun dia baru berpisah selama 1 tahun, dia juga sedikit merindukan guru abadi. Jangan khawatir, minat ki udara dari dunia abadi di dunia ini telah menjadi lebih dan lebih intens. Dalam waktu setengah tahun paling lama, saya memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke dunia abadi. Pria sejati Hong Yun berkata, ketika saatnya tiba, kamu bisa berjalan denganku. Mata semua orang cerah dan semangat mereka terangkat. Akan lebih baik jika Anda bisa mengikuti Master Hong Yun ke alam abadi. Perlu dicatat bahwa medan perang di luar wilayah hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun. Karena Anda dapat pergi ke alam abadi dengan mengikuti Tuan Hong Yun, siapa yang mau menunggu begitu lama? Pergi ke alam abadi bukanlah segalanya. Grand Dao kultivasi, dimanapun Anda berada, Anda tidak boleh diabaikan. Bahkan di alam abadi, Anda juga akan menghadapi malapetaka menjadi abadi di masa depan. Anjing itu mengingatkan. Semua orang bergidik. Belum pernah menginjakan kaki di alam Juxia, tetapi sebenarnya diacak untuk menerima petunjuk dari banyak utusan pemimpin dunia abadi. Ini layak menjadi satu-satunya Master Su yang dihormati di dunia. Aduh, ketika saya memikirkan fakta bahwa tidak ada guru Su di dunia ini sejak saat itu, saya selalu merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Apa itu legenda? Anda seharusnya menjadi Master Rusu. Aku punya firasat bahwa dengan latar belakang guru Su, dia ditakdirkan untuk bersinar di dunia peri. Saat berita tentang medan perang ekstrateritorial menyebar, semua lingkaran di langit berbintang sedang mendiskusikan sebuah nama. Su Yi. Bagi kultivator di dunia, nama ini seperti matahari besar yang menggantung di udara, memantulkan masa lalu dan masa kini saja. Saya telah mencari di langit, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah meninggalkan banyak legenda di dunia, dan dia juga telah menciptakan dan menyusun keajaiban demi keajaiban yang cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini. Sekarang, dia meninggalkan dunia dan memasuki negeri dongeng, siapa yang hanya bisa menghela nafas. Dunia peri. Matahari yang terik menggantung tinggi di atas langit tanpa batas. Di atas sebuah kuil yang megah dan kuno tergantung sebuah plakat bertuliskan, The Hall of Ascension. Di depan aula utama, ada kolam yang dikelilingi oleh kabut peri, memancarkan sinar cahaya yang bersinar. Kolam abadi berbunga. Kolam ini memiliki jangkauan ribuan meter, dan cahaya keberuntungan abadi yang kuat melonjak. Yu Chen, Qin Suxin,
Ren Changqing dan ratusan pembangkit tenaga listrik lainnya yang telah berhasil naik semuanya telah keluar dari kolam Huaxian saat ini. Di antaranya adalah King Si Jianxian. Ini negeri dongeng. Lihat, itu Ascension Hall. Benar saja, seperti yang dikatakan rumor, mereka yang mengangkat langit dapat mencapai gerbang negeri dongeng, dan mereka dapat mencapai kolam Huaxian di depan Ascension Hall. Kamu bisa menjadi peri setelah kamu menjadi abadi. Semua orang bersemangat dan banyak berbicara, semuanya dengan ekspresi gembira. Secara komparatif, Yu Chen, Qin Suxin, Ren Changqing dan yang lainnya semuanya sangat tenang. Menjadi abadi tidak lebih dari jalan yang lebih tinggi dari jalan kenaikan. Satu-satunya perbedaan adalah mulai sekarang, mereka adalah anggota dunia peri, dan semuanya harus dimulai dari awal. Tidak peduli seberapa mempesona Anda di dunia manusia, saat Anda tiba di dunia abadi, status, kemuliaan, dan ketenaran Anda sebelumnya semuanya hilang. Saya tidak tahu di Xianzhu mana kuil Feixian ini berada. Ya Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ada 49 benua di alam abadi, dengan wilayah yang sangat luas. Menurut rumor, di setiap benua abadi, ada aula kenaikan, dan kolam transformasi abadi, di bawah kendali pasukan Raja Abadi yang berbeda, yang bertanggung jawab atas ekstradisi dan perekrutan orang-orang yang naik. Tentu saja, ini sudah lama sekali. Sebuah bencana terjadi di dunia abadi, dan terisolasi dari dunia manusia untuk selamanya. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa aturannya hari ini. Siapa senior itu? Tidak jelas. Banyak orang memperhatikan bahwa tidak jauh dari kolam Huaxian, ada seorang lelaki tua kurus yang duduk bersila. Orang tua itu mencoret-coret janggut dan rambut, memegang labu anggur di tangannya, matanya terpejam, dan dia diam dan tidak bergerak, seolah-olah dia sedang mengantuk. Apakah ini utusan? Begitu semua orang memikirkan hal ini, sebuah suara agung datang dari aula Feixian di kejauhan. Ketika saya menginjakan kaki di jalan keabadian, itu adalah generasi saya. Rekan-rekan Taois, silakan masuk dan bicarakan itu. Yu Chen dan yang lainnya membeku di hati mereka, saling memandang, dan kemudian mengabaikan lelaki tua yang duduk bersila dengan labu anggur, dan berjalan ke aula kenaikan di kejauhan bersama-sama. Di aula utama, ada lebih dari 10 sosok, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya dihantui oleh cahaya peri. Yang duduk di kursi utama adalah pria parubaya berjubah ungu dengan ki udara yang luar biasa. Ketika Yu Chen dan ratusan makhluk abadi lainnya masuk, mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Itu adalah kekuatan abadi yang meliputi tubuh lebih dari selusin karakter abadi. Mungkinkah para senior menjadi duta kali ini? Seseorang mau tidak mau bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, para abadi di antara penonton tertawa ringan. Pria berjubah ungu dan mahkota di kursi utama berkata dengan hangat, sebelum era kejatuhan abadi, utusan itu ditunjuk oleh pengadilan abadi pusat, tapi itu sudah lama sekali. Dunia abadi saat ini telah lama kehilangan pengadilan abadi pusat, dan secara alami benar-benar berbeda dari masa lalu. Setelah jeda, Zipao Eguan setengah baya melanjutkan, tentu saja, Anda juga dapat menganggap saya sebagai utusan. Kalau begitu berani bertanya pada senior, apa aturan saat ini? Seseorang dengan rendah hati meminta saran. Zipao Eguan setengah baya berkata, ini sangat sederhana. Saya menunggu perintah dari Master Qini, kepala sekolah dari Sekte Taiking, untuk datang menerima Anda. Sekte Taiking, kepala sekolah Zine. Banyak orang bingung. Yu Chen, Qin Suxin, Ren Changqing dan yang lainnya sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresi mereka menjadi jauh lebih serius. Ada dua hal lain yang harus dilakukan. Zipao Eguan setengah baya berkata, 1. Daftarkan identitas dan asal semua orang satu persatu, dan mereka akan diserahkan ke Sekte Taiking untuk diperiksa di masa depan. Begitu dia mendengar ini, Qin Suxin tidak bisa tidak bertanya, mengapa Sekte Taiking ingin memeriksa identitas dan asalku. Yang lain juga bertanya-tanya. Zipao Eguan setengah baya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu, ini adalah keputusan Lord Qini, dan saya hanya bertindak sesuai aturan. Hal kedua adalah memilih keturunan dari antara Anda. Zipao Eguan setengah baya tersenyum dan berkata, rekan-rekan Taois di sini berasal dari kekuatan abadi yang berbeda. Jika Anda cukup beruntung untuk disukai oleh mereka, Anda tidak perlu melalui tes sama sekali, dan Anda bisa menjadi pewaris kekuatan abadi tertentu. Begitu kata-kata ini keluar, banyak mata orang berbinar. Mereka baru saja tiba di alam abadi, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki akar. Jika mereka dapat dipilih sebagai murid oleh kekuatan abadi tertentu, itu berarti mereka telah menemukan tempat tinggal dan dukungan. Yang disebut sejuk di bawah pohon besar itu seperti ini. Seseorang tidak sabar untuk mengatakan, senior, saya tidak tahu apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan penerus ini, dan bagaimana cara melakukannya. Jangan panik, kita harus menunggu orang terakhir datang. Kata Zipao Eguan setengah baya sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ada orang lain yang menuju gerbang negeri dongeng? Sekarang, wah gelombang. Di luar aula utama,
kolam huaxian berjatuhan beberapa saat. Sesosok tinggi berjalan keluar dari kolam huaxian. Mengenakan jubah hijau, dia keluar dari debu dengan acuh tak acuh, dan itu adalah Sui. Aula abadi terbang. Mata Sui memancarkan kesurupan. Pengalaman yang dimiliki oleh generasi ke-6 tercermin dalam benak Sui saat ini. Kenalan lama, musuh besar masa lalu, kenangan perjalanan di negeri dongeng ini. Sedikit demi sedikit, dengan jelas. Seperti kemarin, teman Su, itu dia. Tentu saja, saya tahu dia pasti akan datang ke alam abadi. Yu Chen, Qin Suxin, dan makhluk abadi lainnya semua menunjukkan tatapan tiba-tiba. Dan yang mengejutkan mereka adalah para abadi di antara penonton bangkit satu demi satu dan berjalan menuju aula utama. Sepertinya dia ingin mengambil inisiatif untuk menyambut Sui. Teman kecil ini benar-benar orang yang berbakat. Cepatlah. Seorang abadi tersenyum dan menyapanya dengan senyuman. Teman kecil, saya adalah Diaken Sekte King Changxian. Jika Anda mau, saya dapat mewakili sekte dan memilih Anda sebagai penerus inti sekte saya. Seseorang secara langsung mengajukan penawaran untuk mengundang Sui. Apa penerus inti? Saya dapat menjamin bahwa selama teman kecil mengikuti saya, akan ada kesempatan untuk menjadi anak saya di masa depan. Beberapa orang bersumpah untuk membual tentang Haiko. Beberapa orang cemas dan memarahi, apa yang harus diambil. Tidak peduli seberapa bagus kondisinya, itu tergantung pada apakah teman kecil itu setuju atau tidak. Semua orang tahu betapa langkanya karakter yang bisa naik ke alam abadi tanpa menginjakkan kaki di alam sia-sia. Aku akan meletakkannya di sini, apapun kondisinya. Teman kecil ini, aku ingin berada di Gunung Tianwu. Sudah beres. Untuk sementara waktu, para makhluk abadi ini berebut untuk memenangkan Sui, dan mereka bahkan berdebat tentang hal ini, membuat wajah mereka merah. Dalam adegan itu, Yu Chen dan yang lainnya tercengang. Siapa yang menyangka bahwa, sosok-sosok yang bermartabat dan megah di alam abadi itu akan berubah wajah ketika melihat Sui. Dan Sui, telah menjadi kue yang manis. Dibandingkan dengan perawatan orang-orang ini tampaknya terlalu sepi. Sui tidak menyangka bahwa dia akan diperlakukan dengan antusiasme, seperti itu ketika dia baru saja tiba di alam abadi, dan dia tidak bisa menahan tawa untuk sementara waktu. Pada akhirnya, pria parubaya berlutut ungu, Eguan, yang berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapat saya, teman kecil ini lebih dari cukup untuk menjadi murid sejati dari Sekte Taïqing. Kalian, jangan berkelahi. Terlalu puritan. Mendengar ini, para makhluk abadi itu terkejut untuk beberapa saat, dan kemudian mereka semua menghela nafas. Tidak mungkin, kekuatan di belakang mereka masing-masing benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan raksasa abadi seperti Sekte Taïqing. Terlalu puritanisme. Sui mengangkat sedikit sketsa, memikirkan musuh yang tak tertandingi Wang Ye pada saat itu. Kalajengking darah. My Novel. Supreme Sword God, Chapter 1515. Pada awalnya, setelah Wang Ye bereinkarnasi, Xiaozi berdarah pernah memimpin sekelompok orang kuat untuk memasuki era setan untuk mencari keberadaan Wang Ye. Lebih dari setahun yang lalu, Sui menggunakan jimat rahasia di era iblis untuk berbicara dengan Qini, murid tertua dari Cakrawala Darah. Pada saat itulah Sui mengetahui bahwa Qini telah menjadi kepala Sekte Taïqing dan ingin membangun kembali pengadilan abadi pusat. Tapi Sui tidak menyangka bahwa dia baru saja tiba di alam abadi ketika dia mendengar tentang Sekte Taïqing dari seorang yang abadi. Apakah Anda seorang puritan? Sui menatap pria parubaya dengan jubah ungu dan mahkota. Saya belum memenuhi syarat untuk menjadi orang Taïqing. Nama setengah baya Zipao Eguan adalah Luo Yunzong. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, sebenarnya, sekte yang saya ikuti mematuhi Sekte Taïqing. Sui segera mengerti. Sederhananya, sekte setengah baya dari Eguan berjubah ungu ini hanyalah kekuatan bawahan dari Sekte Taïqing. Luo Yunzong setengah baya berkata, namun, kali ini kami memang menghormati keputusan kepala sekolah Sekte Taïqing, Master Qini, dan saya akan membawa Anda ke sini. Menurut pendapat saya, dengan kualifikasi kecil teman, dan tidak perlu khawatir tidak bisa menjadi keturunan agama Taïqing. Keinginan Zine. Mata Sui berkilat, menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini, riak luar angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan di kejauhan. Kemudian, sesosok muncul dari udara tipis. Ini adalah pria berpakaian Cina, dengan wajah kurus dan mata tajam seperti elang. Saat melihat orang ini muncul, Luo Yunzong dan para dewa yang hadir tercengang beberapa saat, lalu mereka semua memberi hormat. Lihat Tuan Liu. Adegan seperti itu mengejutkan Yu Chen, Qin Suxin, dan yang lainnya, menyadari bahwa pria berpakaian Cina bernama Tuan Liu ditakdirkan untuk memiliki identitas yang sulit. Seorang abadi sejati di tahap awal dunia maya. Sui berpikir keras. 4 alam keabadian adalah keabadian alam semesta, keabadian nyata dari dunia maya, keabadian alam suci, dan raja abadi dari alam indah. Di atas 4 alam Dao abadi, ada juga Taijing Orde ketiga, yang dianggap sebagai legenda oleh semua makhluk di Dao abadi.
Orang-orang seperti Luo Yunzong hanyalah makhluk abadi dari alam semesta, dan mereka termasuk dalam alam pertama dari jalan menuju keabadian. Dan pria dengan pakaian mewah yang muncul saat ini benar-benar abadi di dunia maya. Faktanya, meskipun dunia abadi sangat luas dan tak terbatas, dengan ratusan juta makhluk hidup tersebar, pembangkit tenaga listrik yang benar-benar menginjakan kaki di alam abadi hanyalah bagian darinya. Seperti makhluk abadi di alam semesta, mereka sudah menjadi sosok besar di mata semua makhluk di dunia abadi. Dan makhluk abadi sejati di dunia maya dapat mendominasi alam satu sisi. Dalam beberapa kekuatan kultivasi, makhluk abadi sejati di dunia maya juga bisa disebut keberadaan seperti pilar. Dan Raja Abadi Tanah Suci sudah menjadi figur teratas di negeri dongeng, dan di seluruh negeri dongeng, dia bisa dianggap sebagai figur kelas 1. Tunggu perintahmu, dalam 3 hari, utusan Sekte Taïking akan datang sendiri. Sebelum utusan itu tiba, semua kultivator yang telah naik dari dunia manusia ke dunia abadi kali ini, tidak peduli siapa mereka, tidak diperbolehkan pergi tanpa izin. Pria berpakaian Cina berbicara dengan suara yang dalam, menyatakan keinginannya. Ada keributan di antara penonton, dan semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Tuan Liu, bukankah Anda mengatakan bahwa kami bertanggung jawab atas resepsi? Apakah terjadi sesuatu yang menyebabkan orang Tai Puritan mengirim utusan? Luo Yunzong mau tak mau bertanya. Saya juga baru saja menerima surat itu, dan saya tidak tahu situasinya. Bahasa pria China Ki udara berbicara dengan acuh tak acuh. Berbicara, dia melambaikan tangannya, kemari, blokir lingkungan Ascension Hall, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar tanpa urutan kursi ini. Ya, sekelompok prajurit abadi Ki udara yang menakutkan muncul. Ada ratusan orang, satu persatu, keras kepala dan keras kepala, Ki udara ganas dan mengerikan, tersebar di sekitar Ascension Hall, menghalangi tempat itu dalam satu gerakan. Adegan ini membuat Luo Yunzong dan yang lainnya pucat. Bahkan Yu Chen dan Qin Suxin menyadari keseriusan situasi dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Banyak orang menjadi gugup. Segera setelah tiba di alam abadi, perubahan seperti ini terjadi, siapa yang bisa tenang? Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Dia kira-kira bisa melihat bahwa arus bawah dari semua ini kemungkinan besar datang ke arahnya. Tentu saja, ini hanya spekulasi saat ini. Tuan Liu, bukankah seperti ini? Luo Yunzong hanya bisa berkata. Pria berpakaian Cina bernama Liu Yunjing, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kursi ini juga di bawah perintah. Omong-omong, selama periode ini, Anda tidak diizinkan meninggalkan tempat ini tanpa izin. Tentu saja, kursi ini juga akan menemani Anda di luar Ascension Land ini. Meninggalkan kata-kata ini, Liu Yunjing berbalik dan berjalan pergi. Luo Yunzong dan yang lainnya saling memandang, ekspresi mereka tidak pasti. Perubahan seperti itu membuat mereka lengah. Jangan panik, semuanya. Ketika utusan agama Taïking tiba, segalanya akan memuncak, dan semua orang ditakdirkan untuk tidak menunggu. Luo Yunzong dengan lembut menghiburnya. Karena itu tidak bisa menghilangkan keraguan di hati semua orang sama sekali. Untuk beberapa saat, suasana Ki udara suram dan tertekan. Tatapan Su Yi beralih ke sisi kolam Huaxian, sambil berpikir. Ada seorang lelaki tua kurus duduk bersila, memegang labu anggur di tangannya, janggut dan rambutnya mencoret-coret, matanya tertutup, seolah-olah dia tidak menyadari semua yang terjadi di sini, dan dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Tiba-tiba, Su Yi menarik pandangannya dan mengirim transmisi suara ke King Shi Jianxian. Kecelakaan hari ini sepertinya ditujukan kepada saya. Anda harus bersiap-siap. Ketika saya pergi nanti, saya akan membawa Anda bersama saya. King Shi Jianxian terkejut, matanya menyipit pelan, dan dia sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Su Yi tidak berkata apa-apa lagi, hanya minum sendiri. Tapi siapa sangka, tidak lama kemudian, sebuah transmisi suara terdengar di telinga Su Yi. Teman kecil, jika Anda bersedia bergabung dengan pasukan di belakang saya dapat membawa teman kecil saya untuk meninggalkan tempat ini lebih awal. Mata Su Yi bergerak sedikit, menatap seorang pria berjubah Konfusianisme tidak jauh dari sana. Wajah pria itu kurus dan kumis wilaunya melayang, dan dia melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. Ini adalah salah satu abadi yang hadir, yang sebelumnya telah mengundang Su Yi untuk bergabung dengan sektenya. Su Yi tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan berkata melalui transmisi suara, untuk mengizinkan saya bergabung dengan sekte Anda, apakah Anda tidak ragu untuk menyinggung agama Taïking? Pria berjubah Konfusianisme berkata dengan tenang, di dunia abadi hari ini, tatanan rusak dan dunia dalam kekacauan. Meskipun agama Taïking adalah kekuatan raksasa kelas 1 di dunia, itu tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, saya tahu bahwa rekan Taois memiliki keraguan, dan saya tidak berani gegabah meminta saudara Taois mempercayai saya sebagai orang asing. Nah, malam ini, saya akan menunjukkan beberapa cara, dan ketika rekan Taois melihatnya, saya yakin, Anda akan percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk pergi dengan sesama Taois.
Suyi mendengus dan tiba-tiba bertanya, bisakah Anda memberitahu saya di mana Ascension Hall ini berada? Pria berjubah Konfusianisme tampak senang mengobrol dengan Suyi dan berkata sambil tersenyum, tempat ini adalah Gunung Bailu di Jingsu. Dahulu kala, ini adalah istana leluhur pasukan pertama di Jingsu, Paviliun Abadi Fufeng. Aula Kenaikan dan Kolam Huaxian selalu dikelola oleh Paviliun Abadi Fufeng. Namun, Paviliun Abadi Fufeng dihancurkan sejak zaman Meteor Abadi. Gunung Bailu hari ini, kecuali Aula Kenaikan dan Kolam Huaxian, telah direduksi menjadi tanah tandus dan tandus. Berbicara, dia menghela nafas ki udara dengan cukup emosional. Waktu berlalu, bencana di era Xianyun benar-benar mengubah segalanya di negeri dongeng. Sebagian besar kekuatan besar yang mengguncang dunia di masa lalu seperti Fu Feng Xiang'e, menghilang dalam waktu lama sungai sejarah. Suyi mau tidak mau harus diam. Jingsu, Gunung Rusa Putih. Fu Feng Xiang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama-nama yang familiar ini? Jingsu adalah salah satu dari 49 benua di negeri dongeng. Paviliun Abadi Fu Feng adalah kekuatan abadi pertama di Jingsu. Pendiri Paviliun Abadi Fu Feng, yang pernah bertugas di bawah Komando Pengadilan Abadi Pusat, bernama Qi Changli. Gelar terhormat, Tuan Pedang Kebohongan Panjang. Karakter abadi sejati. Alasan mengapa Suyi begitu jelas adalah karena Qi Changli ini adalah salah satu dari 36 Jenderal Wang Ye di masa lalu, dan dia mengikuti Wang Ye untuk bertarung di medan perang pada hari ke-9 negeri dongeng. Bahkan ketika Qi Changli pergi ke Pengadilan Abadi Pusat untuk menjalani hidupnya, itu semua berasal dari saran Wang Ye. Tentu saja, ini sudah lama sekali. Pada saat itu, Wang Ye tidak menginjakan kaki di puncak jalan abadi, hanya untuk tujuan kultivasi. Dalam ingatan Wang Ye, Qi Changli meninggalkan Pengadilan Abadi Pusat setelah membuktikan alam Tao, kultivasi baris. Sejak itu, Wang Ye dan Qi Changli kehilangan kontak. Bahkan Paviliun Abadi Fu Feng dihancurkan di era Xianyun, jadi tampaknya barang antik tua seperti Qi Changli tidak akan menemukannya di era Xianyun. Jika tidak, bagaimana mungkin untuk menonton sekte yang dia ciptakan? Pingsan, Suyi diam-diam berkata, bencana yang melanda negeri dongeng memang mengubah banyak hal. Ketika Wang Ye bereinkarnasi, malapetaka di dunia abadi belum terjadi. Oleh karena itu, ingatan Wang Ye di benak Suyi ada sebelum era air terjun abadi. Di Age of Immortal Falls, Suyi tidak tahu berapa banyak pasukan Immortal Dao yang dihancurkan dan berapa banyak karakter Tongtian yang terbunuh. Saat ini, saya hanya tahu bahwa Sue Xiaozi, musuh tak tertandingi Wang Ye, masih hidup, dan agama Taiking tempat Sue Xiaozi berasal masih hidup di dunia. Selanjutnya, pertama-tama kita harus memahami situasi saat ini di alam abadi, dan kemudian pergi satu persatu untuk memenuhi keinginan Wang Ye yang tidak terpenuhi, serta keluhan dan keluhan itu. Pikir Suyi. Kekuatan karma Wang Ye masih mempengaruhi kondisi pikiran Suyi. Pertempuran pikiran ini berlangsung dengan tenang. Dan Suyi kini telah menemukan cara untuk memecahkan permainan. Artinya, untuk memotong keluhan dan keluhan yang ditinggalkan Wang Ye di awal, dan memenuhi keinginan Wang Ye yang tidak terpenuhi. Singkatnya, secara pribadi melakukan karma yang ditinggalkan Wang Ye dalam kehidupan ini. Ini cukup untuk memenangkan pertarungan suasana hati. Dia bisa melakukan apa yang belum pernah dilakukan Wang Ye sebelumnya. Apa yang pernah disesali Wang Ye dia bisa menebusnya. Dengan cara ini, kualifikasi apa yang dimiliki oleh Dao Karma Wang Ye untuk menggantikannya? Bisakah kamu memikirkannya dengan jelas? Melihat Suyi tidak berbicara untuk waktu yang lama, pria berjubah Konfusianisme mau tidak mau bertanya melalui transmisi suara. Suyi meliriknya dan berkata, sampai sekarang, kamu belum memberitahuku dari sekte mana kamu berasal. Pria berjubah Konfusianisme tersenyum misterius dan berkata, jangan khawatir, tunggu teman kecil itu setuju untuk ikut denganku, dan itu akan menjadi jelas nanti. Yang bisa saya katakan sekarang adalah bahwa kekuatan di belakang saya tidak takut dengan ancaman Taiking. Suyi terlalu malas untuk mencoba lagi dan berkata, tidak perlu, jika saya ingin pergi, saya tidak perlu bantuan siapapun. Ditolak secara langsung membuat pria terpancar Konfusianisme itu mengejutkan, dan terpancar angsur berulang kali. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1516. Setelah hening beberapa saat, pria berjubah Konfusianisme tiba-tiba berkata, teman kecil, jika kamu menunggu utusan Sekte Taiking datang, kamu dan penguasa lainnya akan berada dalam bahaya. Suyi menjawab dengan ekspresi tanpa ekspresi, bagaimana saya bisa melihatnya? Mata pria yang diselimuti Konfusianisme berkedip dan berkata, sejak dahulu kala, Anda adalah kelompok pertama yang naik ke alam abadi, yang telah menarik perhatian kekuatan utama di alam abadi. Tapi tahukah Anda mengapa hari ini, hanya kami yang datang untuk menyambut Anda? Sangat sederhana, Tai Puritan memblokir berita dan mempermainkan. Setahun yang lalu, Sekte Taiking menyebarkan berita, mengatakan bahwa gerbang ke negeri dongeng ke dunia manusia sangat mungkin muncul di 4 benua Mingsu, Jinsu, Baisu, dan Yusu. Satu-satunya tempat yang tidak saya bicarakan adalah Jingsu. Ini disebut mencuri langit dan mengubah matahari, dan suara dari timur dan barat.
Alasan mengapa Sekte Taiking melakukan ini adalah untuk mengendalikan semua orang yang telah naik ke alam abadi. Setelah mendengarkan Suyi, beberapa keraguan di hatinya akhirnya terjawab. Awal sebelum era Immortal Falls, setiap kali pintu ke Immortal Realm dibuka, itu akan menarik perhatian besar dari Immortal Realm. Banyak dan banyak kekuatan abadi akan muncul pada saat itu, mengirim utusan, dan memilih keturunan dari penguasa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pengadilan Abadi Pusat. Saat ini, setelah selang ribuan tahun, ketika gerbang ke dunia abadi dibuka kembali, tempat di mana Jingzhu naik sangat sepi, dengan hanya selusin makhluk abadi yang bertindak sebagai pembawa pesan. Juga, meskipun kelompok abadi ini berasal dari kekuatan abadi yang berbeda, mereka semua melayani Sekte Taiking. Sebelumnya, Suyi sedikit terkejut, ketika agama Taiking begitu kuat hingga bisa memonopoli tempat kenaikan. Dan sekarang, dia akhirnya mengerti. Setahun yang lalu, Sekte Taiking telah memulai tata letaknya, menggunakan berita palsu untuk menipu kekuatan abadi utama di dunia abadi. Dalam kegelapan, Sekte Taiking diam-diam mengirim pasukan untuk memonopoli tanah yang naik ini di Jingzhu. Suyi bertanya, bukankah agama Taiking khawatir dengan bocornya berita? Pria berjubah Konfusianisme tersenyum dan berkata, satu adalah bahwa agama Taiking telah merencanakan untuk waktu yang lama, dan yang lainnya adalah bahwa bahkan jika berita itu bocor, agama Taiking tidak takut sama sekali. Setahun yang lalu, Sekte Taiking telah mengirim pasukannya untuk mengontrol tempat kenaikan ini di Gunung Bailu, Jingzhu. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika beritanya bocor, siapa yang berani bergulat dengan Sekte Taiking? Berbicara tentang hal ini, pria berjubah Konfusianisme berkata dengan penuh arti, dan agama Taiking bertekad untuk menang bagi Anda orang-orang yang naik, saya khawatir itu bukan hal yang baik. Setelah jeda, pria berjubah Konfusianisme berkata, sebaliknya, jika teman kecil itu mau mengikutiku, kamu tidak akan khawatir untuk mendapatkan pijakan di dunia abadi di masa depan. Suyi tidak bisa menahan tawa. Dia bisa melihat bahwa hal lama ini mengatakan bahwa, dalam analisis akhir, dia masih ingin membawanya pergi. Demikian pula, pihak lain pasti punya rencana lain. Mengapa teman kecilku tertawa? Pria berjubah Konfusianisme mengerutkan kening. Suyi menatap pria berjubah Konfusianisme dalam-dalam dan berkata, saya tiba-tiba memikirkan sebuah kalimat. Apa? Bersikaplah rajin dalam melakukan apa-apa, dan jadilah pengkhianat atau pencuri. Pria berjubah Konfusianisme tertegun sejenak, lalu wajah tuanya memerah, matanya menjadi tajam, dan dia jelas terprovokasi oleh kalimat ini. Suyi hanya menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara. Yang mengejutkan Suyi, pria berjubah Konfusianisme akhirnya menahan diri. Tidak ada apa-apa, jadi dia tetap diam. Akhirnya bertemu seseorang yang menarik. Suyi tertawa kecil dan berkomentar. Pria berjubah Konfusianisme. Pria berjubah Konfusianisme Ki, udara hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju wajah Suyi yang tersenyum. Menarik, kamu sedikit berpengaruh, bagaimana kamu bisa berpura-pura berada di depanku? Ketika pria berjubah Konfusianisme marah, Suyi sudah melangkah maju ke King Si Jianxian dan berkata, ayo pergi, tinggalkan tempat ini dulu, dan pergi ke Bailuya untuk giliran. Kalimat ini, tanpa transmisi suara, terdengar jelas di area dekat Ascension Hall. Semua orang tercengang dan saling memandang. Bahkan pembangkit tenaga listrik abadi yang menjaga area terdekat terlihat buruk. Sebelumnya, Liu Yunjing telah menginstruksikan bahwa tidak seorang pun akan diizinkan meninggalkan tempat ini sebelum kedatangan utusan Sekte Taiking. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan berani secara terbuka mengancam untuk pergi? Bahkan pria tua kurus yang telah duduk di tepi kolam Huaxian menggerakkan kelopak matanya sedikit. Teman kecil, Bailuya tidak jauh dari sini. Kalau mau jalan-jalan, bisa menunggu sampai utusan Taiking datang. Belum terlambat untuk pergi lagi. Luo Yunzong berkata sambil tersenyum. Utusan lainnya juga tersenyum dan mengangguk. Mereka semua sangat menyukai Suyi, dan mereka merasa sangat baik. Alasannya sangat sederhana. Suyi belum pernah menginjakan kaki di Juxia Realm, tapi dia bisa mencapai Immortal Realm sendirian. Ini pertama kalinya dalam segala usia. Tidak perlu. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan ke kejauhan. King Si Jianxian mengikuti dengan cermat. Luo Yunzong dan utusan lainnya tercengang. Para ascender seperti Yu Chen, Qin Suxin, dan Ren Changqing bahkan lebih terkejut. Tempat ini telah lama diblokir oleh keabadian Liu Yunjing, tetapi Suyi ingin pergi. Apakah dia tidak tahu konsekuensi dari pergi secara paksa? Anak ini, mungkinkah dia melihat sesuatu yang salah dalam percakapan denganku barusan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa? Kelopak mata pria berjubah Konfusianisme berkedut dan alisnya berkerut. Berhenti. Seorang pria kuat abadi yang ditempatkan di area terdekat melangkah maju. Ini adalah pria tinggi berbaju besi. Dia membunuhi udara dan menatap Suyi. Mereka yang pergi tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Keabadian dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga melihat mereka satu demi satu, dan ekspresi mereka tidak bagus. Teman kecil, cepat kembali. Hati-hati panas. Luo Yunzong buru-buru melangkah maju untuk mencegahnya.
Pada saat yang sama, dia mengingatkan Suyi melalui transmisi suara bahwa ratusan sosok abadi semuanya abadi dari alam semesta di bawah komando Liu Yunjing, dari kekuatan abadi kultivasi, Loyun Immortal Sect, di Jingsu. Latar belakangnya sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Setelah mendengarkan, Suyi menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Di masa lalu, sebagian besar Raja Abadi di dunia tidak bisa masuk ke mata Wang Ye, apalagi sekte yang bahkan bukan Raja Abadi. Memang benar bahwa dia belum menjadi abadi, tetapi kecuali yang abadi datang secara pribadi, tidak ada yang perlu dipedulikan. Teman kecil, Luo Yunzong membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang lain. Suyi berkata sambil tersenyum, dunia abadi begitu besar sehingga tidak ada tempat yang tidak bisa saya kunjungi. Jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan dunia abadi ini naik turun. Setelah itu, dia berjalan sendiri ke kejauhan. Luo Yunzong tercengang. Yang lain juga tercengang, kata-kata ini memenuhi syarat untuk diucapkan oleh seorang penguasa yang baru saja tiba di alam abadi. Gila, gila. Sebelumnya, Su Yiki udara acuh tak acuh dan tidak mengungkapkan apapun, dan tampak sangat rendah hati. Tapi baru sekarang Luo Yunzong dan utusan lainnya menyadari bahwa pemuda ini, yang mereka pandang berbeda, memiliki temperamen yang gila. Yu Chen, Qin Suxin dan yang lainnya secara alami tahu betapa sombongnya Su Yi. Mereka telah melihatnya untuk dilihat semua orang ketika dia berada di medan perang di luar wilayah. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa bahkan jika mereka tiba di alam abadi, kekuatan Su Yi tidak akan berkurang sedikit pun. Itu membuat mereka bahkan merasa malu. Dibandingkan dengan mereka, para ascender ini tampak sedikit berhati-hati dan takut-takut saat menghadapi para immortal itu. Sebagai perbandingan, King Xi Jianxian adalah yang paling tenang. Sejak di Dongsuan Yu, Mo Qingzhou, yang berasal dari keluarga Xianjun, sangat menghormati Su Yi. Bahkan jika dia adalah eksistensi transenden seperti Peri Hongyun, dia tidak pernah berani meremehkan Su Yi. Belum lagi, ada banyak arwah abadi yang mati di bawah tangan Su Yi, dan ada banyak arwah mati di tingkat keabadian. Dalam keadaan seperti itu, mengapa Su Yi peduli dengan makhluk abadi yang hadir? Kamu bajingan, jika kamu tidak makan roti panggang dan minum dengan baik, kamu harus dihukum berat. Pria tinggi berbaju zirah itu berteriak dan menembak langsung. Boom! Dia mengulurkan tangan kanannya dan menepuk Su Yi dengan tangannya yang besar seperti kipas di udara. Di antara 5 jarinya, cahaya peri bertahan, hukum saling terkait, dan kekuatannya menakutkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang abadi yang telah menginjakan kaki di alam semesta. Kekuatan yang dilepaskan oleh pukulan acak itu membuat banyak ascendans gemetar dan merasakan banyak tekanan. Hanya Yu Chen, Qin Suxin, dan lainnya yang terlihat seperti biasa, tetapi hati mereka juga sangat menakjubkan, berpikir bahwa jika itu adalah diri mereka sendiri, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan mereka. Hati-hati, Luo Yunzong segera berdiri, sosoknya bergerak ke samping, mencoba memblokir di depan Su Yi dan membantunya meredakan serangan. Bahkan jika nada suara Su Yi marah sebelumnya, dia tidak tahan melihat bibit yang baik seperti Su Yi menderita penganiayaan. Oh, kamu, lihat saja. Sebuah desahan tak berdaya terdengar, dan Su Yi melambaikan lengan bajunya. Sosok Luo Yunzong yang baru saja dipindahkan diangkat oleh kekuatan tak terlihat dan kembali ke tempat semula. Pada saat yang sama, Su Yi melangkah maju dan menembaknya dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan yang berkibar, itu seperti gunung suci yang bergerak secara horizontal, menghancurkan telapak tangan pria jangkung di langit. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, semua orang ngeri melihat baju besi pria jangkung itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Dan pria jangkung itu diremukkan ke tanah oleh telapak tangan, tubuhnya patah dan berdarah, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Satu telapak tangan, peri kota. Pukulan yang mendominasi itu membuat semua orang tercengang dan hampir tercengang. Ini adalah kekuatan yang bisa dimiliki oleh Ascender. Yu Chen, Qin Suxin, Ren Changqing dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan mereka semua ngeri. Pada saat ini, orang-orang yang dapat dianggap sebagai pemimpin di dunia manusia ini, mereka menyadari betapa besar jarak antara mereka dan Su Yi. Luo Yunzong dan resepsionis lainnya tampak lamban, dan alisnya penuh kejutan dan keterkejutan. Apakah pemuda ini begitu menantang? Perlu dicatat bahwa pemuda ini belum menginjakan kaki di alam Juxia. Bagaimana? Ratusan immortal yang ditempatkan di area terdekat dari Falling Cloud Immortal Sect juga terkejut, dan rahang mereka hampir jatuh. Mereka adalah teman sekelas pria jangkung, jadi mereka secara alami memahami betapa hebat dan kuatnya kultivasi pria jangkung di alam semesta. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa pria jangkung itu akan dihancurkan oleh telapak tangan seperti lalat. Hal yang paling menakutkan adalah sebelum menekan pria jangkung itu, pria muda itu mengirim Luo Yunzong kembali ke tempatnya dengan satu tangan. Di pengasingan, lelaki tua yang duduk di tepi kolam huaksian itu menutup matanya sampai sekarang, tetapi pada titik tertentu, dia membuka matanya dan melihat sosok tinggi Su Yi di persaudaraan. Di kedalaman matanya yang tajam,
ada kilau yang tak bisa dijelaskan. Pada saat ini, penonton menyukainya. Udara kosong semua tampak membeku. Hanya suara acuh tak acuh Suyi yang terdengar, tamparan ini, ayo kita pukul saja gunung dan guncangkan harimaunya. Selanjutnya, siapapun yang berani menghentikanku di masa depan akan menanggung akibatnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1517. Di tanah, pria jangkung itu mengejang dan mengerang kesakitan. Untuk kata-kata Suyi, suasana di arena ditambahkan kedingin 3 poin. Jika Anda membiarkan orang gila ini pergi, kemana wajah Sekte Awan Jatuh saya akan pergi. Seorang wanita dengan pakaian warna-warni berdiri, memegang botol batu giok di telapak tangannya, matanya dingin, semuanya, datang bersama-sama, hentikan anak ini, dan tangkap dia sepenuhnya. Bagus. Tiba-tiba, pusat kekuatan dari Sekte Awan Jatuh yang menjaga tempat-tempat lain dikirim satu demi satu, dan ada ratusan dari mereka, seperti gelombang yang tumpang tindih, benar-benar menghalangi area di segala arah Suyi. Semua orang mengorbankan harta mereka dan membunuh udara Teng-Teng. Pemaksaan abadi yang menakutkan seperti membanjiri langit, mengisi kekosongan. Luo Yunzong dan versi lainnya semuanya berubah warna. Ini masalah besar. Ascensionmen seperti Yu Chen dan Qin Suxin juga menyedot udara yang dingin. Ratusan makhluk abadi dikirim, dan skalanya tidak diragukan lagi terlalu menakutkan, membuat orang merasa putus asa hanya dengan menonton dari kencan. Saya tidak tahu harus hidup atau mati. Mata Suyi dingin, dia mengambil King Si Jianxian dan berjalan ke depan. Bunuh. Teriakan yang menggelegar-menggelegar. Ratusan makhluk abadi dikirim bersama, dan mereka merangkum semua harta abadi di tangan mereka ke arah Suyi tanpa ragu-ragu. Tidak diragukan lagi, setelah melihat kekuatan Suyi, bahkan makhluk abadi seperti mereka pun tidak berani menyimpannya, dan memilih untuk habis-habisan. Ledakan, kehampaan bergetar hebat, dan awan di 10 arah runtuh. Lampu peri yang terang dan guncangan harta karun melanda seluruh dunia. Dan kehancuran yang mengerikan itu benar-benar menutupi area tempat Suyi berdiri. Suyi tidak mau menunjukkan jejaknya di identitasnya. Ketika dia berada di alam transformasi fana, jika dia dihadapkan pada situasi pembunuhan seperti itu, dia mungkin harus memilih mati-matian untuk menerobos pengepungan. Tapi sekarang, dia telah menginjakkan kaki di alam transformasi, dan dalam 6 bulan terakhir, dia telah mempercepat keadaan pikiran dan Taoisme, dan sekarang dia dapat dengan mudah menginjakkan kaki di alam kosong kapan saja. Saat menghadapi pukulan seperti itu, meskipun dia merasakan tekanan yang besar, dia tidak merasakan ancaman yang fatal. Rusak. Sebuah minuman ringan terdengar. Saya melihat Suyi mengenakan jubah hijau dan bergoyang, sosoknya naik ke udara, dan tangan kanannya tiba-tiba menamparkan. Seperti Immortal Venerable yang mengalahkan meja, Thunder marah. Boom! Kekuatan pedang yang menakutkan dan sombong meledak dari antara telapak tangan dan jari Suyi. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Langit dan bumi yang bergetar hebat, kehampaan yang runtuh, dan kabut yang menyilaukan tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan stagnasi, seolah-olah mereka benar-benar tertekan dan tidak dapat bergerak. Bahkan ratusan harta abadi yang datang dari langit semuanya bergetar dan merintih keras. Segera, ledakan padat seperti drum bergema. Ratusan harta abadi semuanya hancur berkeping-keping seperti kaca rapuh, meledak menjadi serpihan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan pedang yang mengerikan tersapu, ratusan makhluk abadi terbang ke segala arah seperti perahu kecil yang dihantam gelombang badai. Percikan darah. Teriakan terus. Untuk sementara, tidak ada yang berdiri di dekat Suyi dan King Si Jianxian. Ini, semua penonton terkejut dan tercengang. Dengan kekuatan satu telapak tangan, semua makhluk abadi berlutut. Hampir semua orang mengira mereka sedang bermimpi, dan persepsi mereka tentang kultivasi benar-benar ditumbangkan. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan bahwa inilah yang bisa dilakukan oleh manusia kultivator yang belum menginjakan kaki di langit. Terlalu kuat. Dao Heart Yu Chen bergetar, memicu lautan badai, benar-benar kehilangan kesabaran. Ascender lainnya seperti dewa, Luo Yunzong dan utusan lainnya tercengang. Rao Si King Si Jianxian juga tahu beberapa detail tentang Suyi, tetapi ketika dia melihat semua ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Dia bergumam dalam hatinya, ternyata sesama Taoisu telah menjadi sangat kuat. Anak ini, dia, melihat semua ini, pria berjubah Konfusianisme yang telah melakukan percakapan rahasia dengan Suyi sebelum hampir melompat kaget, tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Puncak Gunung Rusa Putih. Di bawah pohon pinus kuno. Berita telah bocor, dan semua kekuatan besar dari Immortal Dao telah mengeluarkan perintah untuk mengirim tokoh-tokoh teratas mereka masing-masing di Jingzhou ke tempat di mana Gunung Rusa Putih menjulang. Para tokoh besar dari kekuatan abadi utama juga bergegas ke Jingzhou dari tempat lain. Setelah mendapatkan berita, segera mengungsi dengan para penguasa itu dan pergi ke Sekte Awan Jatuhmu. Ingat, cepatlah. Jika misinya gagal, saya akan bertanya kepada Anda Sekte Awan Jatuh. Ekspresi Liu Yunjing menjadi sangat serius setelah membaca berita yang baru saja datang.
Setahun yang lalu, Sekte Taiking telah menyusun dan sepenuhnya memblokir berita yang terkait dengan tanah kenaikan Jingsu. Tanpa diduga, berita itu bocor. Liu Yunjing menghela nafas. Baru saat itulah dia menyadari bahwa situasinya semakin mendesak. Yang membingungkannya adalah mengapa kekuatan abadi lainnya juga sangat mementingkan dan peduli pada para penguasa itu. Saya bahkan tidak ragu untuk merebut seseorang dari Sekte Taiking. Pasti ada misteri lain dalam hal ini. Dengan kata lain, di antara mereka yang telah naik, ada peran yang ingin dimenangkan oleh kekuatan utama di dunia abadi. Liu Yunjing membuat kesimpulan seperti itu. Dia berdiri, berbalik dan menyapu ke arah Ascension Land. Dia tidak berani menunda, dan berencana untuk bertindak segera untuk mengambil semua kelompok Ascender itu, termasuk utusan itu. Namun masih di tengah perjalanan, terdengar jeritan seperti langit dari jauh dari tanah tanjakan. Sesuatu terjadi. Hati Liu Yunjing menegang dan wajahnya berubah. Dia baru saja menerima berita dari tokoh-tokoh besar Sekte Taiking, mengatakan bahwa jika misi gagal, mereka akan didakwa dengan Sekte Abadi Awan Jatuh. Dalam sekejap mata, sebuah kecelakaan terjadi di negeri Ascension. Bagaimana Liu Yunjing tidak panik? Dia bergerak dengan seluruh kekuatannya, dan dalam sekejap mata, dia datang ke tanah kenaikan. Setelah itu, dia melihat bawahan yang tergeletak di tanah, serta Suyi dan King Si Jianxian yang akan meninggalkan Ascension Land. Tidak ada musuh asing. Liu Yunjing terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa ada pembangkit tenaga listrik dari pasukan Immortal Dao lainnya yang datang untuk merebut para Ascender itu, tetapi sekarang tampaknya jelas bukan itu masalahnya. Sementara pikirannya berputar, mata Liu Yunjing terkunci rapat pada Suyi dan King Si Jianxian, dan dia berkata dengan dingin, "Berhenti." Suaranya seperti guntur, bergema di langit dan bumi. Pemaksaan yang menakutkan juga memenuhi penonton. Itulah kekuatan makhluk abadi sejati di dunia maya. Luo Yunzong dan utusan lainnya tidak bisa menahan keringat untuk Suyi. Seorang abadi sejati di dunia maya sudah menjadi pria besar kelas 1 di sebuah benua, kedua setelah yang abadi. Dan Liu Yunjing, tetua ketujuh dari Sekte Abadi Loyun, telah terkenal sejak lama. Bahkan jika Luo Yunzong dan yang lainnya memiliki sekte di belakang mereka, tidak ada yang berani tidak sopan di hadapan seorang abadi sejati. Ini adalah penindasan dunia nyata. Suyi berhenti, menyipitkan mata pada Liu Yunjing yang berdiri di kehampaan di kejauhan, dan berkata, tahap awal dari dunia virtual adalah kultivasi. Saat ini, memenuhi syarat untuk bertarung melawan saya. Dia merasakan ancaman dari Liu Yunjing. Namun, ini membuat Suyi merasa senang. Dia pernah mengalami sakit kepala sebelumnya, tidak dapat mengukur tingkat kekuatannya sendiri, dan sekarang, mungkin ini adalah kesempatan. Dan setelah mendengar kata-kata Suyi, kelopak mata semua orang melonjak liar. Orang ini sangat gila sehingga dia berani menantang makhluk abadi yang sebenarnya di dunia maya. Liu Yunjing juga tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, apakah semua telah dikalahkan olehmu, bawahanku dari Sekte Abadi Awan Jatuh? Suyi mengangguk dan berkata, tidak buruk. Liu Yunjing diam-diam terkejut dan berkata dengan tidak percaya, siapa yang bisa memberitahu saya bagaimana dia menjadi penguasa? Orang kuat Sekte Awan Abadi yang jatuh yang dipukul ke tanah bergetar, Penatua ketujuh. Dia menekan dengan satu telapak tangan dan menekan kita ke tanah, dan bahkan harta peri kita semua hancur. Begitu kata-kata ini keluar, ahli Sekte Awan-Awan Jatuh lainnya yang dikalahkan semuanya menunjukkan rasa malu dan menundukkan kepala. Liu Yunjing benar-benar tercengang. Dengan satu telapak tangan, ratusan makhluk abadi di alam semesta akan ditekan. Benarkah? Liu Yunjing mau tak mau bertanya. Tidak diragukan lagi, peri nyata imajiner ini mengalami kesulitan menerima semua ini. Melaporkan kepada Tuan Liu, itu benar. Namun, penyebab kejadian itu bukan karena teman kecil itu melakukan kejahatan, tetapi dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dan pergi ke Bailuya untuk bersantai. Di kejauhan, Luo Yunzong berbicara, dan utusan lainnya mengangguk. Kata-kata ini tidak hanya menjawab pertanyaan Liu Yunjing, tetapi juga mengatakan hal-hal baik untuk Suyi. Liu Yunjing semakin mengernyit. Dia benar-benar sadar bahwa ada sesuatu yang salah dan merasa tidak normal. Untuk beberapa saat, ketika dia melihat Suyi lagi, matanya berubah. Apa? Kamu ingin melawanku? Tanya Suyi. Semua orang saling memandang, hampir tercengang. Siapa di dunia ini yang pernah melihat manusia kultivator berinisiatif bertanya pada makhluk abadi? Tidak heran dia memecatku sebelumnya. Pria berjubah Konfusianisme tampak murung dan tidak yakin. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia berbicara dengan Suyi secara diam-diam barusan, dia adalah seorang badut. Liu Yunjing terdiam. Untuk waktu yang lama, dia mengambil napas dalam-dalam dari ki udara dan berkata, Yang mulia, saya juga bertindak atas perintah, tidak sengaja mempermalukan. Tolong juga tahan satu atau dua, jangan mempermalukan saya. Berbicara, mengepalkan tinju untuk menyambut Suyi, seolah meminta maaf. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. Seorang abadi sejati di dunia maya tidak berani menyetujui pertempuran dengan seorang penguasa.
Beberapa orang juga memperhatikan bahwa Liu Yunjing tidak takut, tetapi takut. Su Yi kecewa dan berkata, karena kamu tidak melawan, jangan hentikan aku. Setelah mengatakan itu, dia mengambil King Si Jianxian dan terus pergi ke orang awam. Yang mulia, Liu Yunjing berbicara dengan cepat. Anda ingin menghentikan saya? Su Yi mengangkat alisnya. Liu Yunjing menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia tidak tahu, bencana yang tidak terduga akan segera muncul di tanah kenaikan ini. Jika Yang mulia ingin pergi, Anda sebaiknya pergi bersama saya, dan tunggu sampai ke sekte alam awan jatuh saya, dan aku akan memperlakukanmu sebagai tamu kelas 1. Berbicara, dia melirik Yu Chen dan yang lainnya, hal yang sama berlaku untukmu, hanya dengan pergi bersamaku, kamu dapat menghindari pembunuhan yang tidak terduga. Wajah semua orang berubah, mencium bau napas ki, udara yang berbahaya. Tuan Liu, ada apa? Luo Yunzong mau tak mau bertanya. Liu Yunjing ragu-ragu sejenak, lalu berkata, beberapa kekuatan abadi lainnya telah mengirim sekelompok ahli top dari Jingsu, dan tujuan mereka adalah untuk merebut kultivator dari dunia manusia yang telah naik ke dunia abadi. Begitu kata-kata itu keluar, suasana ki, udara menjadi murung dan membosankan. Yu Chen dan Qin Suxin sadar bahwa situasi hari ini menjadi lebih berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Su Yi membukakan matanya. Jika apa yang dikatakan Liu Yunjing itu benar, maka dia punya alasan untuk curiga bahwa semua ini mungkin ditujukan padanya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.